الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih penjelasan tentang Kitabul Janaiz, dan masih kita di tengah pembahasan masalah kafan. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa untuk laki-laki maka sunnahnya adalah 3 helai kafan. Kemudian adapun untuk perempuan maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama menyatakan sunnahnya jenazah wanita itu adalah 5 helai kain kafan. Tetapi ada pendapat yang lain, yaitu mengatakan bahwa semua hadis-hadis tentang perbedaan antara mayat laki dengan perempuan itu hadisnya lemah, sehingga mereka mengatakan wanita pun sama dengan laki-laki dikafani hanya dengan 3 helai kain kafan. Dan masalah ini adalah masalah khilafiyah, dan tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain yang berseberangan, karena di sini para ulama hanya memperselisihkan yaitu tentang jumlah kain kafan saja. Adapun masalah hukum mengkafani mayat, maka para ulama menyebutkan hukumnya wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Nabi Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah mengatakan, lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi fa'atahu iyyahu muttafaqun alaih. Kata anaknya Abdullah ibnu Ubay bin Salul, tatkala ayahnya meninggal dunia, kita pernah mendengar nama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nama ini sangat-sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa dia termasuk Ra'sul Munafikin, pentolannya kaum munafikin. Jadi menampakkan diri sebagai orang beriman, orang Islam, bahkan ikut sholat, bahkan ikut berjihad. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di antara sekian banyak orang-orang munafik, munafik yang kubra, munafik besar, munafik yang sebenarnya di hatinya menyimpan kekufuran, di antaranya adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ketika masa hidupnya tidak pernah membela kaum muslimin, kecuali hanya ketika dilihat orang-orang Islam saja. Terutama ketika terjadi fitnah yang menimpa Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, maka dia termasuk yang menghembuskan suara-suara yang mengarah kepada tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika dia meninggal dunia, anaknya
Namanya siapa anaknya? Kalau bapaknya tadi namanya yang munafik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, maka anaknya juga namanya Abdullah. Jadi Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul. Jadi bapak dan anak namanya sama-sama Abdullah. Ya, dan ini nama yang baik, cuman bedanya bapaknya munafik, anaknya sahabat Nabi. Nah, Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul ini datang kepada Nabi SAW tatkala ayahnya sang munafik meninggal dunia. Lalu sang anak mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, tolong berikan kepadaku gamismu supaya aku selimutkan menjadi kafan bagi ayahku. Maka Rasulullah SAW pun memberikan gamisnya kepada anaknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, dan akhirnya diselimutkan sebagai kain kafan bagi sang ayah yang mati dalam keadaan munafik. Kisah ini adalah kisah yang sahih, diriwayatkan dan disepakati riwayatnya oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Dan kisah ini menjadikan perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan Abdullah ibnu Abdillah ibni Ubay bin Salul ini didasari oleh perasaan. Ada yang mengatakan ini adalah kekeliruan. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ketidaktahuan Rasulullah dan lain sebagainya. Yang penting kisah ini adalah kisah yang sahih. Jadi intinya adalah ketika seorang munafik, pembesar munafik meninggal dunia, maka anaknya datang kepada Rasulullah minta salah satu baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah untuk diselimutkan di dalam jasad atau pada jasadnya sang ayah yang munafik ini, yaitu di dalam kain kafannya. Nah, untuk apa tujuannya? Maka banyak para ulama mengatakan tujuannya tidak lain adalah supaya menjadi syafaat bagi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Namun kita lihat apakah hal itu bisa menolongnya atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian ini Rasulullah SAW ketika diberitahu bahwa ayah daripada Abdullah, yang namanya juga Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, meninggal dunia, maka diminta hadir Rasulullah oleh anaknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Hadir, bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih sempat menyolati sang munafik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Bahkan kemudian ikut menguburkan. Bahkan ketika setelah menguburkan, Rasulullah berdiri di samping kuburan kemudian mendoakan. Maka saat itulah turun ayat, Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jadi ada larangan. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan menyolati jenazah mereka yang mati, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dan jangan pula mendoakan dia setelah dikubur. Jadi ketika belum dikubur jangan disolati, ketika sudah dikubur jangan didoakan. Kan kebiasaan orang kalau ada mati, ya orang iman yang meninggal dunia, maka kita menyolati jenazahnya ketika masih ada, belum dikuburkan. Lah ketika sudah dikuburkan kita mendoakan. Ini untuk orang Islam. Tapi kalau orang itu nyata-nyata orang munafik, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan tidak beriman, maka jangan disolati dan jangan didoakan setelah dikuburkan. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan menyolati jenazah itu syafaat bagi jenazah, sedangkan dia munafik tidak bisa tertolong dengan syafaat. Karena Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafik itu menjadi penghuni neraka yang paling dalam, lebih dalam daripada orang kafir. Dan engkau tidak akan sekali-kali mendapati bagi mereka penolong. Dari sini para ulama mengatakan itulah rahasianya kenapa orang munafik tidak boleh disolati. Karena solat itu syafaat. Dan Allah telah menegaskan orang munafik di neraka yang paling dalam dan tidak bisa tertolong, tidak bisa keluar dari
neraka. Lalu yang kedua, ya, mereka tidak boleh didoakan. Kenapa? Karena kita mendoakan kepada Allah supaya selamat dari neraka, ini kontradiksi dengan takdirnya Allah. Karena orang munafik dengan kemunafikan besarnya, menyimpan kekafiran di dalam hatinya, menampakkan keimanan, dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam neraka, sama dengan orang-orang musyrik dengan kemusyrikan yang besar, dan sama dengan orang-orang kafir yang memang betul-betul notabene-nya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu para ulama menghitung penghuni neraka yang tidak akan keluar dari neraka, satu orang kafir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang nyata-nyata tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Yang kedua orang musyrik. Siapa mereka? Orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatannya dan dengan kemusyrikan yang besar. Ya. Seperti berdoa kepada selain Allah, ini musyrik. Maka mereka ketika tahu hal ini syirik dilakukan, lalu mereka mati belum taubat, maka selama-lamanya di neraka. Lalu yang ketiga orang-orang munafik dengan kemunafikan yang besar. Bukan kemunafikan amali, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, di antara tanda-tanda kemunafikan adalah kalau berbicara bohong. Ya, ini tanda munafik, tapi bukan munafik yang besar. Apa artinya? Orang Islam kalau suka bohong berarti dia mempunyai perangainya orang-orang munafik. Tapi bukan berarti dia jatuh kepada kemunafikan lalu kemudian dikafirkan, tidak. Karena orang yang beriman kadang-kadang ada yang bohong, ada yang khianat. Maka ini semuanya adalah perangainya orang-orang munafik, tapi tidak dijatuhkan vonis dia munafik. Sama dengan orang melakukan perbuatan kekufuran, tapi belum tentu dijatuhkan hukum kafir kepada dia. Mungkin karena tidak tahu, ya, mungkin karena dia menganggap remeh dan lain sebagainya, atau lupa dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu ditambahkan lagi yang keempat, orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan tidak akan keluar dari neraka adalah orang-orang yang tadinya beriman lalu murtad dan belum sempat kembali ke dalam agama Islam. Jadi ada empat. Pertama apa tadi? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang murtad. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi yang menggabungkan kepada mereka seperti para pelaku sihir yang tidak mau tobat sampai mati, maka mereka dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang murtad. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW datang kepada, atau ketika kematian pentolan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Rasulullah pun ikut menyolati, kemudian ikut menguburkan. Bahkan Rasul sempat berdiri di atas kuburan mendoakan, lalu turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kamu menyolati orang-orang yang mati munafik selama-lamanya, dan jangan pula mendoakan mereka setelah dikubur. Maka saat itulah Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diterima taubatnya Rasulullah SAW karena kesalahannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyolati orang-orang yang mati kalau memang notabene-nya dia adalah bukan orang Islam. Salah satu dari empat yang kita sebutkan tadi, tidak boleh kita solati. Yang kedua, kita tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mati dan notabene-nya belum masuk ke dalam agama Islam, atau dia murtad atau munafik dengan kemunafikan yang besar. Dari sini kita katakan bahwa orang-orang yang mati apabila dia melakukan kemaksiatan, ya, apakah boleh disolati? Jawabnya, apabila masih kemaksiatannya itu bukan kekufuran, maka dia tetap disolati karena dia masih orang Islam. Bagaimana kalau orang itu mati dalam keadaan punya tanggungan utang yang besar? Maka para ulama mengatakan Rasulullah tidak mau menyolati, tetapi Rasulullah menyuruh para sahabatnya menyolati. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati punya tanggungan dosa, baik kepada manusia atau kepada Allah, yang terang-terangan belum taubat, maka selayaknya tokoh-tokoh setempat menghindari sholat jenazahnya, tapi tetap disolati oleh orang-orang yang lain sebagai pelajaran bagi mereka. Oleh karena itu,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa benar apa yang dikatakan oleh Nabi, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Abdullah ibnu Ubay termasuk orang yang terkenal, pemimpin kabilah bin Salul, dihormati oleh manusia, mulia di hadapan manusia. Tapi kata Rasulullah, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya rendah, amalannya nol, amalannya kosong, maka tidak bisa dibuat banyak oleh nasab yang tinggi. Kita kenal bagaimana Abu Thalib, dia termasuk salah satu pamannya Nabi Muhammad SAW, dekat dengan keponakannya dan keponakannya Nabi dan Rasul. Tapi ini tidak bisa bermanfaat untuk Abu Thalib ketika dia tidak punya iman dan amal, sehingga dia masuk ke dalam neraka, sedangkan keponakannya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh kita bangga dengan kakek moyang, tidak boleh kita bangga dengan orang tua, tidak boleh kita bangga dengan kakek kita yang dahulu mungkin menjadi tokoh. Kadang-kadang di antara kita masih menyebut-nyebut kakek moyangnya yang dulu pernah berjasa, ya, yang dulu punya majelis taklim misalnya. Tidak ada gunanya seperti ini, karena itu tidak bisa menolong kita apapun kecuali dengan iman dan amal kita sendiri. Lihat bagaimana seorang Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, anaknya orang Islam, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi saat itu, tapi hal ini tidak bisa membuat dia masuk surga ketika dia tidak mau beriman dan tidak mau beramal saleh. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW, ini permasalahan. Rasulullah SAW mengapa memberikan gamisnya kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul? Padahal baju ini dipakai untuk selimutnya atau salah satu kain kafannya orang munafik. Kenapa Rasulullah berikan? Bukankah ini tidak bermanfaat buat mereka? Maka jawabannya yang pertama, ada beberapa sebab yang mendasari Rasulullah SAW memberikan bajunya kepada anaknya orang munafik. Ingat yang meminta tadi siapa? Anaknya orang munafik. Mukmin atau kafir? Mukmin. Termasuk sahabat dekatnya Nabi SAW. Maka termasuk salah satu kebiasaan Rasulullah yang dikenal dalam sejarah Islam, fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Nabi itu tidak pernah menolak apabila orang minta. Itu kebiasaan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah menolak kalau ada orang minta. Kalau Rasulullah punya, maka kasih. Suatu ketika ada orang meminta bajunya Rasulullah, maka dikasihkan. Kemudian kalau Rasulullah tidak punya, ada para sahabat di sekitarnya, maka Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk ngasih. Kalau tidak punya semuanya, sahabat tidak membawa sesuatu, Rasulullah tidak punya sesuatu, maka Rasulullah akan janjikan nanti kalau ada harta kita kasih. Demikianlah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah didatangi oleh Bani Namir, jadi sekelompok manusia dari suku atau Bani Namir yang dalam kondisi yaitu mengenaskan, sangat miskin, pakaiannya hanya satu lembar rata-rata, hanya membawa pedang untuk kehidupannya sehari-hari di hutan dan semisal. Maka kemudian Rasulullah melihat mereka dalam kondisi seperti ini, Rasulullah tidak mempunyai harta saat itu, maka Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk mengumpulkan sedekah. Kemudian ada seorang mengumpulkan sedikit, yang lain sedikit, akhirnya bertumpuklah sedekah yang cukup banyak diberikan kepada Bani Namir ini. Kemudian mereka bisa memanfaatkan pemberian dari kaum muslimin, dan ini menjadi dasar boleh kita ini menggalang dana. Untuk siapa? Bukan untuk pribadi tetapi untuk kemaslahatan manusia. Boleh, karena ini Rasulullah pernah melakukannya. Dan ini pun juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagaimana seorang itu ketika berdakwah, mengumpulkan dana, membuat yayasan dan semisalnya untuk bisa lebih kuat mengumpulkan dana untuk kebaikan, untuk sosial dan semisalnya, maka ini tidak ada masalah. Cuman caranya saja, dahulu tidak ada yayasan, sekarang ada yayasan. Dahulu tidak pakai proposal, sekarang pakai proposal. Itu hanya teknis saja. Tapi hukum asalnya ini diperbolehkan. Yang tercela itu minta-minta untuk pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang dibenci dalam Islam.
Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, maka akan dibukakan pintu kehinaan. Itu yang dikatakan Rasulullah adalah minta-minta untuk pribadi, untuk memperkaya diri sendiri, bukan meminta supaya untuk kemaslahatan bersama. Jadi meminta kepada warga untuk membangun masjid, bagus, tidak ada masalah. Ya, yang penting itu kebutuhan yang benar-benar memang butuh. Belum ada masjid atau masjid rusak dan semisal, bukan hanya sekedar menghiasi dengan hiasan yang berlebihan lalu dengan cara meminta-minta, maka ini termasuk yaitu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi alasan kenapa Rasulullah memberikan pakaiannya kepada sahabatnya padahal digunakan untuk menyelimutkan baju tersebut ke badannya orang munafik. Satu, alasannya Rasulullah tidak akan menolak permintaan sahabatnya. Lalu yang kedua, bisa jadi Rasulullah tidak mengetahui apa tujuan Abdullah ibnu Ubay bin Salul meminta bajunya Nabi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW membalas setiap kebaikan sahabatnya. Dan Abdullah ibnu Ubay bin Salul ini sahabat Nabi yang sangat berjasa kepada sang paman, yaitu Al-Abbas. Jadi Al-Abbas ini dahulu pernah ditawan ya pada saat peperangan Badar. Ketika menjadi tawanan, maka yang sangat berperan saat itu adalah anaknya orang munafik, yaitu Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Beliaulah yang memberi makan, yang memberi pakaian Al-Abbas sampai akhirnya kemudian dibebaskan. Maka Rasulullah SAW mengetahui ini jasa yang sangat besar dilakukan oleh anaknya orang munafik, yaitu Abdullah tadi. Maka Rasulullah ingin memberikan balasan yang baik ketika Abdullah ibnu Ubay bin Salul meminta pakaian Rasulullah, maka Rasul langsung kasihkan. Mukafaatan lil khair, yaitu memberikan balasan jasa yang lebih baik kepada sahabatnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun demikian, maka baju Rasulullah meskipun memiliki berkah, jadi dahulu ketika Rasulullah masih hidup, apa saja yang menempel atau yang dipakai Rasulullah ini mengandung berkah. Para sahabat berebut bekas air wudhunya Rasulullah SAW. Para sahabat menyimpan rambutnya Rasulullah, rambut yang asli, ya, rambut yang betul-betul dari Rasulullah, yang diketahui asli dari Rasulullah, bukan yang sudah ribuan tahun menghilang kemudian diada-adakan lagi, bukan, ya. Dan ini meragukan. Kemudian mereka pun memanfaatkan sisa-sisa yang pernah dipakai Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tabarruk, ngalap berkah, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, meskipun demikian, karena Abdullah ibnu Ubay bin Salul mati dalam keadaan munafik dengan kemunafikan yang besar, maka tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka sebagaimana syafaatnya Nabi untuk Abu Thalib, pamannya yang pernah menolong Rasulullah, itu tidak mampu menyelamatkan Abu Thalib dari api neraka. Bisanya hanya diringankan, tapi tidak bisa diselamatkan dari neraka. Nabi mengatakan tentang azabnya Abu Thalib yang mati dalam keadaan agamanya sama dengan nenek moyangnya, tetapi dia berbuat baik, melindungi Rasulullah, membantu Rasulullah, membela Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar walakin fi dhahlahin minan nar. Kata Nabi dalam sebuah hadis, andaikan tidak karena syafaatku, pamanku Abu Thalib ini akan berada di kerak neraka yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, maka dia diangkat kemudian diletakkan yaitu dalam api neraka yang sangat dangkal. Tapi tetap saja diazab dan tidak akan selamat dari neraka. Itulah bagaimana yaitu azab Allah kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Oleh karena itu sekali lagi, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada jaminan orang tua mukmin anaknya mukmin. Tidak ada jaminan orang tua itu saleh kemudian anaknya saleh. Sebagaimana kebalikan, tidak ada jaminan kemudian kalau anak ini baik bapaknya mesti baik. Bahkan para ulama mengatakan juga tidak ada jaminan orang yang berbuat buruk kemudian terus buruk lalu mati dalam keadaan buruk. Ya,
Antum barangkali pernah mengenal Fudail ibnu Iyad, seorang tabi'i yang masyhur. Maka beliau itu asalnya adalah perampok. Lalu tiba-tiba Allah menanamkan iman ketika dia berada di atas tembok atau dinding sedang mengintai seorang wanita yang dia inginkan. Maka kemudian tiba-tiba mendengar orang membaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini berbunyi yang artinya adalah, apakah tidak ada suatu saat waktu bagi orang yang beriman untuk khusyuk mendengar ayat-ayat Allah? Saat itu bergetar hatinya. Kemudian dia turun, masuk Masjidil Haram, menuntut ilmu agama beberapa tahun, keluar menjadi seorang alim, seorang tabi'i yang besar. Padahal asalnya perampok. Oleh karena itu, ikhwanatin azakumullah, sekali lagi kita katakan tidak ada jaminan orang itu baik kemudian anak turunnya baik semua. Tidak ada jaminan pula orang itu buruk kemudian anak turunnya buruk semua. Bisa berubah, dan perubahan ini harus dimulai dari pribadi masing-masing. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau mereka mau merubah diri-diri mereka sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum rawahul khamsah ila Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidzi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, ya, karena sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian terbaik buat kalian. Dan kafanilah dengan warna putih itu orang-orang mati di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i, dinyatakan sahih hadisnya oleh Tirmidzi, dan juga bahkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan nomor hadisnya 1202. Intinya adalah hadis ini sahih. Perintah memakai pakaian berwarna putih baik ketika masih hidup maupun ketika mati dikafani dengan kain putih. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya meskipun ini perintah Rasulullah, maka perintah ini bukan berhukum wajib. Ya. Ada orang yang pakainya putih terus tidak pernah memakai yang lain. Seolah-olah akhirnya orang awam menganggap, oh ini yang afdol, oh ini yang disebut sebagai orang istiqomah. Tidak. Jadi para ulama mengatakan berpakaian warna putih bagi seorang laki-laki itu sunnah, bukan wajib. Meskipun ada perintahnya Rasulullah, tapi tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Bukankah Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk bertahajud, tapi hukumnya sunnah? Bukankah Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk mencatat hutang? Apa hukumnya? Sunnah. Rasulullah pernah berhutang tanpa catatan. Hutang seekor onta kepada Jabir tanpa ada catatan. Hutang kepada seorang pedagang Yahudi beberapa sak gandum tapi tidak dicatat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa mencatat hutang itu hukumnya meskipun diperintahkan oleh Allah, tapi perintahnya tidak sampai kepada hukum wajib. Termasuk diantaranya adalah mengangkat saksi ketika hutang piutang. Ada dalam Quran perintah. Tapi ternyata Rasulullah pernah jual beli atau ketika dia berhutang itu tidak memakai saksi. Maka para ulama mengatakan mencatat hutang piutang kemudian mengangkat saksi ketika hutang piutang ini semua hukumnya sunnah. Artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Cuman masalahnya apabila hutang piutang itu besar, dikhawatirkan nanti terjadi perselisihan apabila tidak ada saksi dan tidak ada catatan, maka menjadi wajib persaksian dan catatan hutang. Hukumnya menjadi wajib karena dikhawatirkan terjadi perselisihan. Apalagi kalau kita pernah mengetahui bahwasanya orang ini ya
kadang-kadang lupa. Orang ini kadang-kadang melupakan dirinya. Orang ini kadang-kadang pura-pura lupa. Atau mungkin kadang-kadang kita ketahui bahwasanya orang ini kadang-kadang bohong. Maka saat itu catatan hutang menjadi wajib. Dan bersaksi atau mencari saksi untuk hutang piutang itu wajib. Yang kita bisa tarik kesimpulan daripada perkataan tadi adalah tidak semua perintah Allah dan Rasulnya itu berkonsekuensi hukum wajib. Kadang-kadang ada perintah Allah dan Rasulnya berkonsekuensi hukum sunnah kalau memang ada alasan atau dalil yang kuat mengarah kepada hukum sunnah. Seperti memakai pakaian putih. Sekarang pertanyaannya, apa yang mendasari perintah memakai pakaian putih itu tidak wajib? Padahal jelas-jelas Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Ini kan perintah Rasulullah. Kenapa kita katakan tidak wajib padahal ini perintah Rasulullah? Jawabannya ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Satu, ternyata Rasulullah dalam hidupnya tidak selamanya memakai pakaian putih. Tidak selamanya. Memang dominan iya, tapi tidak selamanya memakai pakaian putih. Ya. Dan kemudian tidak boleh orang yang tidak memakai pakaian putih, oh berarti orangnya tidak saleh. Tidak. Rasulullah juga pernah memakai pakaian yang lain. Yang kedua, dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah memakai pakaian berwarna merah bergaris, bermotif. Ya, ini bantahan orang yang mengatakan pakaian polos itu lebih sempurna, pakaian polos itu lebih istiqomah, pakaian polos itu lebih menunjukkan, ini laki-laki maksudnya, pakaian polos bagi laki-laki itu lebih menunjukkan ketawaduan. Belum tentu. Rasulullah orang yang paling tawadu, tapi Rasulullah pernah memakai pakaian juga bermotif, ada warna merah dan hitam, disebutkan al-hibarah, ya, kain dari Yaman Rasulullah beli, kemudian dipakai, warnanya merah, dominannya merah tapi ada motifnya, garis-garis. Jadi tidak mengapa orang memakai pakaian selain warna polos, terutama laki-laki. Yang berikutnya, Rasulullah juga pernah memakai kain atau baju setelan atasan bawahan berwarna hijau. Jadi atasannya hijau, bawahnya hijau. Ya. Karena Rasulullah itu biasanya pakaiannya kalau tidak gamis dengan sarung maka gamis dengan sirwal. Jadi Rasulullah itu tidak lepas demikian. Kalau enggak gamis dengan sarung maka gamis dengan sirwal. Tahu sirwal? Kalau bahasa Jawanya suwal. Ya, celana yang lebar. Bukan celana yang sempit. Kalau celana yang sempit itu pantolun namanya. Tapi yang dipakai Rasulullah pasangannya gamis adalah sirwal. Celana yang sangat lebar, saat ketika dipakai aktivitas tidak menyulitkan, ketika dipakai tidur juga tidak merasa sempit, ketika dipakai gerakan sholat tidak merasa kesulitan. Ini namanya sirwal. Jadi lebar, tebal, kemudian orang santai dan bebas beraktivitas meskipun dia memakainya. Nah, jadi Rasulullah pernah dalam suatu hari itu memakai pakaian setelan berwarna hijau. Ya. Kemudian juga dalam suatu saat yang lain diketahui oleh para sahabat Nabi, Rasulullah pernah memakai sorban berwarna hitam. Sorban termasuk bagian dari pakaian. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasul, ya, meskipun dominannya beliau memakai warna putih, tapi beliau sekali-sekali memakai warna yang lain untuk menjelaskan bahwa pakaian berwarna putih itu tidak wajib bagi kaum laki-laki. Tidak wajib. Jadi kalau ada di antara kita yang selalu berpakaian warna putih, itu nanti akan ada orang-orang salah paham. Oh berarti ini adalah tandanya orang soleh. Oh kalau putih terus berarti orang yang alim. Oh kalau putih terus ustadz atau kiai. Tidak. Maka untuk menjelaskan hal ini supaya tidak salah paham, maka sekali-sekali dia memakai warna-warna yang lain. Yang penting bukan warna yang terlarang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun wanita maka yang diutamakan untuk wanita adalah pakaian yang berwarna gelap. Ya. Dan biasanya atau kebiasaan wanita sahabiat ketika turun tentang kewajiban berjilbab, maka orang-orang Ansar dahulu memakai pakaian-pakaian hitam.
Tetapi apakah pakaian selain hitam boleh bagi wanita? Boleh. Ya, yang penting apa? Yang penting tidak terang. Yang penting tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Yang penting tidak memfitnah orang lain. Yang penting tidak terang. Ini patokannya. Jadi boleh seorang wanita akhwat memakai abu-abu boleh, merah yang gelap juga boleh, biru yang gelap juga boleh. Yang penting tidak terang, tidak menarik perhatian. Ya, jangan menyolok. Seperti misalnya warna apa misalnya? Yang menarik perhatian apa? Antum tertarik dengan warna apa? Kalau ada perempuan lewat, warna apa yang tertarik? Ya, merah yang sangat menyala, kuning yang sangat menyala, atau merah muda, ya, yang sangat menyala menarik perhatian, maka ini semuanya lebih baik dihindari. Ya, dipakai ketika di hadapan suami atau keluarga mahram-mahramnya saja. Itu baik, berhias di hadapan keluarganya. Bagaimana dengan pakaian yang sifatnya itu lebih dari satu warna? Tidak polos, boleh atau tidak perempuan? Akhwat, keluar rumah memakai pakaian kain yang tidak polos, boleh enggak? Jawabannya boleh, meskipun yang lebih afdal adalah yang polos karena lebih tidak menarik perhatian. Kenapa kita katakan boleh? Ada sebuah hadis muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita, ketika ada kaum wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid, ya, maka mereka menyelimutkan murut. Dalam bahasa Arab murut jamaknya mirtun. Mirtun itu adalah kain-kain yang lebar yang bergaris. Itu pernah dipakai oleh sahabiyat. Coba dicek lagi nanti dalam hadis muttafaqun alaih ketika membahas sholat berjamaah. Wanita boleh sholat berjamaah di masjid. Yang penting dia menutup aurat, pakaiannya tebal, tidak pakai wangi-wangian. Kemudian apa? Tidak terjadi fitnah. Pakaian termasuk yang dipakai meskipun warnanya tidak polos, tapi syaratnya jangan sampai pakaian tersebut menarik perhatian kaum laki-laki. Jadi pakaian yang wajar, ya, misalnya hanya garis-garis saja atau motif sedikit yang sifatnya itu tidak menarik perhatian kaum laki-laki, maka ini dikenal oleh orang pakaian ini pakaian biasa, maka itu masih diperbolehkan. Meskipun yang lebih afdal seperti yang dilakukan oleh para sahabiat dahulu ketika turun ayat hijab atau perintah berjilbab, itu mereka mengambil kain-kain yang berwarna hitam. Ya, wallahu alam. Mungkin skor dulu untuk adzan, setelah itu kita lanjutkan hadis yang lain. Kita lanjutkan. Masih hadisnya Ibnu Abbas. Kelanjutannya adalah Rasulullah mengatakan wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang mati di antara kalian. Maka di sini menunjukkan bahwa disyariatkan mengenakan kafan mayat itu adalah warna putih. Apa hukumnya? Maka menurut Zahiriyah, ulama Zahiriyah, yaitu yang mengandalkan lafadznya hadis, mereka mengatakan wajib. Ya, kalau orang hidup sunnah, karena apa? Karena bisa berganti-ganti. Besok ganti warna lain. Tapi kalau orang mati mau ganti gimana? Jadi mereka mengatakan wajib karena perintah Rasulullah. Dan mereka mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi ada yang dikafani dengan kain yang selain putih. Mereka mengatakan demikian. Kemudian mereka menambahkan karena itulah yang ma'ruf, yang sudah dikenal dari sejak dulu sampai sekarang. Ya, kain kafan itu warnanya putih. Kemudian Rasulullah SAW pun juga dikafani dengan kain kafan putih. Dan segenap para sahabatnya pun tidak diketahui dikafani dengan warna yang lain. Ya. Namun para ulama mengatakan kecuali jikalau tidak ada lagi kain yang berwarna putih, maka saat itu jatuhlah hukum darurat. Artinya apa? Boleh meskipun tidak warna putih. Tapi kalau masih ada warna putih, maka sebaiknya warna putih, dan pendapat kaum Zahiriyah ini bisa diterima yang mengatakan bahwa putih kain kafan bagi orang yang mati itu adalah kewajiban karena perintah Rasulullah SAW, dan tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal yaitu hukum wajib. Hadis yang ketiga, an Jabirin radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu, rawahu Muslim. Sebelum kita terjemahkan, mungkin saya ingin bertanya,
Antum kalau memilih kain kafan untuk mayat kerabat antum, kira-kira dipilih kain kafan yang bagaimana? Kira-kira yang istimewa atau yang bagus atau yang biasa atau yang jelek? Yang pilih yang mana antum? Hah? Yang biasa antum lakukan apa? Atau sudah dapat dari perkumpulan kematian? Enggak, kalau misalkan antum kebetulan sekarang mau membelikan kain kafan untuk kerabat yang meninggal dunia, antum belikannya apa? Istimewa atau bagus atau biasa atau yang murahan? Hah? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang murahan saja karena cepat hancur, ntar lagi kan hancur. Tapi masalahnya sekarang ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah memerintahkan untuk memperbagusi kain kafan. Ya, memperbagusi. Otomatis kalau kita beli yang jelek yang murah, ini tidak memperbagusi. Disuruh memperbaguskan oleh Rasulullah. Taib. Kira-kira antum ketika disuruh membeli kain kafan untuk keluarga yang meninggal dunia, antum carikan bekas-bekasan baju atau baru kira-kira? Kenapa kok baru? Seandainya antum belum tahu hadis ini, kenapa kira-kira? Mungkin karena tidak ada yang lebar, ya, atau mungkin karena kebiasaan. Tapi ternyata subhanallah, kain baru pun itu lebih bagus, bahkan ada dalilnya. Makanya para ulama mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian mengkafani saudaramu, maka hendaklah dibaguskan kafannya. Riwayat Muslim. Kalimat hendaknya dibaguskan kafannya ini mengandung banyak arti. Mengandung banyak arti. Apanya saja, dalam hal apanya saja dibaguskan? Satu, jadi mereka membuat beberapa ibrah dari hadis ini. Maka di dalam Islam kita dianjurkan memperbaguskan kain kafan, memperbaiki masalah kafan. Dalam hal apanya? Yang pertama, ikhtiyaru nau' ats-tsaub. Yang pertama dalam memilih jenis kain kafan. Kalau bisa yang bagus, masuk dalam kategori fal yuhassin. Hendaklah memperbagusi. Kalau bisa. Ya, karena ini perintah Rasulullah. Jadi kalau kita disuruh milih, bukan yang istimewa ya. Rasulullah mengatakan fal yuhassin, hendaklah diperbagusi. Artinya jangan yang murahan, jangan yang biasa, yang baguslah. Sebagaimana kita membeli pakaian biasanya kita ingin yang bagus. Ya. Apalagi kalau kita punya uang, maka tidak ingin kita beli yang murahan. Kita beli yang bagus, yang kuat, yang awet, yang kelihatan bagus kainnya, yang halus dan semisal. Maka demikian pula ketika kita mengurusi orang mati, kalau bisa kita membelikan kain kafan jenisnya yang bagus. Karena Rasulullah memerintahkan yang bagus atau memperbagusi. Yang kedua, yaitu kain kafan yang baru lebih bagus daripada kain kafan yang tidak baru. Jelas ya? Jadi kain kafan yang mungkin sudah dipakai, ada orang pulang umrah, ya, kemudian kain ihramnya dibawa pulang untuk persiapan kain kafan, ya kan? Boleh nggak seperti ini? Boleh. Yang penting jangan ada keyakinan kalau kain kafannya dari kain umrah maka dia dapat syafaat, tidak bisa. Atau kalau kain kafannya itu kain ihram maka pasti masuk surga, ya belum begitu. Enak saja kalau begitu. Kalau nggak ada keyakinan apa-apa, mungkin daripada dibuang, ya, mungkin daripada nggak keruan kemana, dimanfaatkan untuk kain kafan, boleh, ya. Cuman biasanya kain kafan itu kan tebal. Kemudian kalau pulang itu biasanya nyita tempat, dimasukkan koper nyita tempat, sehingga daripada membawa kain kafan, mending disisihkan kain kafannya, beli oleh-oleh. Nah, ini ada yang begitu biasanya teman-teman kita. Tidak ada masalah seperti ini. Cuman kadang-kadang ada yang kopornya masih
ada tempatnya dibawa pulang daripada dibuang, kemudian dijadikan kain kafan, boleh. Cuman mana yang lebih afdol, beli kain kafan baru atau bekasan ihram? Jawabannya kain kafan baru lebih bagus. Kenapa? Karena biasanya yang baru itu lebih bagus daripada bekasan, kalau mampu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu berwarna putih seperti tadi. Memperbagusi kain kafan adalah kain yang berwarna putih. Bahkan ada sebuah riwayat menunjukkan bahwasanya Nabi itu dikafani terakhir, lapisan yang terakhir kain kafannya itu kain kafan putih tapi ada motifnya. Ya. Pernah kami sebutkan bahwasanya kain kafan yang dari Yaman meskipun polos itu ada motifnya, samar, sama-sama putih. Kadang-kadang ada, biasanya ada yang pakai begitu ya. Di sini nggak ada sekarang. Jadi kain itu putih tapi ada motifnya, garis-garis atau bunga-bunga dan semisal, itu ada seperti itu. Nah, Rasulullah ketika meninggal dunia, salah satu kain kafannya itu putih yang bermotif. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memang dipilihkan untuk kafannya kain yang bagus. Yang bagus. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, termasuk memperbagusi kain kafan adalah dalam hal warna, yaitu kalau bisa putih. Lalu yang keempat, memperbagusi kafan itu adalah ketika membungkus mayat hendaklah bagus, rapi, ya, rapi, diikat dengan baik, dilipat dengan baik, kemudian bagian atas diikat, rapilah, tidak sekedar untuk ditutup, kemudian ketika diangkut ke kuburan kemudian lepas-lepas, ya, terbuka, maka ini tidak bagus. Jadi sekali lagi, memperbagusi kain kafan itu bisa dimaknakan dalam 4 hal. Yang pertama, jenis kainnya termasuk bagus, tapi ingat tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan, pertengahan. Lalu yang kedua, dalam hal kain kafan itu kalau bisa baru itu lebih baik daripada yang lama. Lalu yang ketiga, warnanya putih, kalau bisa ada yang bermotif, kalau bisa. Masa nggak bisa? Bisa, insya Allah. Kita bisa beli kain untuk kita ketika hidup saja bisa, apalagi cuma membelikan orang lain kain yang cuman masalahnya ini tidak umum ya. Orang tidak umum, orang mengatakan loh ini mayat kok dikasih seperti kain baju koko. Tidak masalah sebenarnya. Cuman memang perlu dijelaskan kepada orang-orang kalau mereka tidak tahu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang keempat adalah dalam masalah memperbagusi ini adalah memakaikan kain kafan kepada mayat dengan bagus dan rapi, ya. Dan diantaranya pula bagus dan rapi ini adalah menutup seluruh tubuhnya. Karena para ulama mengatakan kafan yang wajib itu adalah satu helai kain yang menutup semua tubuhnya. Ini yang wajib. Yang kedua, yang ketiga helai itu adalah sunnah. Makanya ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, lalu ada kain kafan yang tidak cukup, ya. Ini ada kejadian. Diangkat ke atas menutup kepalanya, maka kakinya terbuka. Ditarik ke bawah, kakinya ditutup, kepala terbuka. Dilaporkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini saudara kita meninggal dunia, kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke atas, kaki tersingkap. Kalau ditarik ke bawah, kepala tersingkap. Bagaimana ini?" Rasulullah memberikan solusi. Angkat ke atas, tutupkan kepalanya, kemudian yang bawah kalau nggak ada kain, tutupi dengan idkhir. Idkhir itu seperti semacam ilalang. Jadi dikumpulkan, ditutupkan, kemudian dikuburkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang wajib itu adalah menutup semua tubuhnya mayat dari atas sampai bawah. Meskipun satu helai kain ini boleh. Selebihnya adalah sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kafan, yaitu siapa yang menanggung biaya kafan? Siapa yang menanggung biaya kafan? Ini kalau tidak ada orang yang nyumbang ya. Kalau nggak ada orang yang nyumbang, kalau tidak ada perkumpulan kematian, kalau tidak ada jatah dari kelurahan, RT, RW. Nah sekarang siapa yang menanggung kebutuhan perawatan jenazah termasuk kafan? Ya, karena kafan itu memang yang paling kelihatan hitungannya. Kalau yang lain-lain sampingan, tapi kalau kain kafan ini lebar, besar, sehingga butuh biaya paling tidak 100.000, kurang sedikit atau lebih sedikit. Nah sekarang masalahnya adalah kalau tidak ada orang yang menyumbang, siapa yang harus bertanggung jawab dengan biaya
perawatan jenazah? Maka jawabannya adalah bukan ahli waris. Jawabannya bukan ahli waris. Tapi harta si mayat itu sendiri. Ini hukum asalnya. Jadi kalau nggak ada orang nyumbang, nggak ada anak yang memberi, nggak ada kerabat yang memberi, maka diambil dari harta sang mayat. Tinggalannya sang mayat itu apa? Maka itulah yang dijadikan biaya untuk perawatan jenazahnya. Karena ini bersangkutan dengan haknya dia sendiri, maka diambilkan dari harta dia sendiri. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya harta mayat, ya, yang pertama kali itu dilihat adalah hutang-hutangnya. Termasuk diantaranya adalah untuk mengurusi jenazahnya kalau memang tidak ada orang yang menyumbang. Karena ini untuk kepribadian atau karena ini untuk urusan dia dan memenuhi haknya dia sendiri. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika tidak ada orang lain yang menyumbang dan harta mayat habis, ya, tidak ada harta, betul-betul miskin misalnya, sampai mati pun tidak punya biaya untuk kafan, maka yang memberikan biaya, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah tersebut adalah orang yang berkewajiban menafkahi sang mayat. Andaikan hidup. Sekarang ada orang meninggal dunia, dia miskin. Yang menafkahi dia siapa kira-kira? Biasanya orang yang terdekat dia. Kalau yang meninggal ini adalah bapak, biasanya anak-anak laki-laki yang menafkahinya. Maka anak-anak laki-laki inilah yang mengeluarkan biaya untuk keperluan perawatan jenazah sang mayat. Yang penting adalah siapa yang menanggung nafkahnya orang ini, maka dialah yang mengeluarkan biaya untuk perawatan jenazah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan 3 hadis pada malam hari ini, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan kalau ada, kita berikan kesempatan. Iya, silakan. Dari orang kafir, iya, dari orang Kristen, membelikan hewan atau uang? Hewan, diberikan hewan ke takmir masjid, pengurus panitia kurban, diserahkan kepada yang korban mereka. Yang menyembelih siapa? Pegawainya. Oh gitu. Taib. Sekarang ada orang non muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, berkorban. Kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar, orang-orang Islam. Maka apa hukum kurbannya? Sebelum kita menjawab tentang masalah daging kurban tersebut, maka hukum kurbannya orang non muslim itu tidak sah. Ya. Karena semua amal saleh yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu gugur. Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi amal saleh mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka itu berderma, mereka berkurban, maka tidak dinilai sebagai kurban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi kalau misalkan kita ini panitia kurban, datang orang Nasrani memberikan hewan kurban kepada kita, boleh nggak kita terima? Hah? Boleh, tapi jangan atas nama kurban, jangan langsung ditolak. Ya, dia ngasih hewan kurban, sampaikan kepada dia, mohon maaf, kalau untuk atas nama kurban maka kami mohon maaf tidak bisa menerima. Tapi kalau ngasih hadiah, insya Allah kami terima. Tapi tetap ketika disembelih jangan atas nama kurban, sendirikan, ya. Atau mungkin sendirikan atau dibarengkan tapi untuk makan-makan. Ya, diberikan kepada orang-orang dan diberitahu ini bukan kurban yang ini ya, supaya tidak menipu orang. Ya. Hewan itu halal buat kita, apalagi yang menyembelih kita. Andaikan yang menyembelih adalah orang-orang ahli kitab saja halal, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, maka apalagi yang menyembelih adalah orang-orang Islam, itu adalah halal. Yang penting adalah tidak sah kurban dari orang-orang yang tidak beragama Islam,
Karena Islam, iman itu pondasinya. Amal ini adalah cabangnya. Sehingga cabang ini tidak bisa berdiri di atas yaitu sesuatu yang tanpa ada pondasinya. Nah sekarang kalau kita tiba-tiba dikasih orang kafir ngasih hewan kurban atau ngasih daging kurban, sudah dibungkusin. Ya, ini kurban. Tapi yang memberi adalah orang kafir. Kita terima enggak? Jawabannya adalah boleh kita terima, tapi kita katakan ya saya terima, tapi ini bukan kurban loh ya, begitu. Ya, lah kalau kita bisa mengatakan demikian boleh. Tapi kalau kita diam aja berarti kita menyetujui orang kafir berkurban, padahal itu tidak sah. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau terima sampaikan saya meyakini ini bukan kurban, saya terima enggak apa-apa. Ya, meskipun ini sembelihannya orang kafir, karena sembelihannya orang kafir yaitu orang ahlu kitab itu diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dimakan oleh orang Islam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan waktu Ustaz. Amin wa iyyakum. Pertanyaannya, apa hukum wanita memakai pakaian warna putih? Karena putih termasuk warna mencolok, namun warna putih di Indonesia biasa dipakai wanita untuk menikah. Patokannya adalah menjadi fitnah dan menarik perhatian kaum laki-laki atau tidak. Patokannya. Kriteria yang lain tetap tidak tipis, tidak terang, tidak ketat. Ini tetap tidak ada parfumnya. Ini syarat. Lalu kriteria yang berikutnya adalah tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi perhatian kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah sekarang kalau perempuan pakai pakaian kemantin keluar rumah, kira-kira menarik perhatian laki enggak? Antum saja tertarik melihat, ya kan? Meskipun mengaji, apalagi yang tidak mengaji, maka ini enggak boleh berarti dipakai keluar, ya enggak boleh. Nah sekarang andaikan hal itu wajar, putih biasa, kemudian tebal, tidak terang, tidak ketat, tidak pakai wangi-wangian, ya. Biasa tidak menarik perhatian, masih boleh. Namun tetap yang lebih afdal adalah warna-warna yang gelap, terutama hitam, sebagaimana dilakukan dipakai oleh orang para sahabat-sahabat Nabi yang wanita setelah turunnya kewajiban berhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diingkari ya. Nasihat bagus tapi jangan diingkari. Mungkin orang belum tahu. Ya. Kasih tahu bahwasanya ini lebih afdalnya demikian dan seterusnya. Bagaimana hukum mempersiapkan kain kafan kita sendiri sebelum meninggal dunia? Apakah ini perkara yang diperbolehkan oleh syariat? Kalau masalah boleh dan tidaknya boleh. Tapi Rasulullah selama hidupnya tidak pernah mempersiapkan kain kafan. Ya kan? Rasulullah selama masa hidupnya tidak pernah mempersiapkan kain kafan. Kita katakan bahwasanya ini boleh tapi tidak disyariatkan. Ya. Lebih jauh lagi mempersiapkan galian kubur. Nah ini juga kita katakan masih boleh tapi tidak disyariatkan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengetahui dia meninggal di mana. Ternyata meninggal pas haji, lalu kuburnya untuk siapa? Lubangnya ini. Ya. Maka di sini kita katakan bahwasanya tidak usah atau tidak perlu mempersiapkan persiapan kematian itu dengan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW. Memang mengingat kematian itu adalah perintah Rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Tapi mengingat kematian itu ada cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Ziaratul kubur, mengingat kematian. Apalagi? Itu saja. Tidak, ada lagi banyak. Menjenguk orang sakit keras. Ya kan? Coba kita sekali-kali ke rumah sakit, menjenguk orang yang sudah megap-megap gitu. Kita akan ingat kematian. Lalu mengantarkan jenazah. Itu juga mengingat kematian. Coba kalau kita ngantar jenazah, pas di belakangnya jenazah, bahkan kita ikut mikul jenazah, kita akan merasakan, oh iya, saya juga suatu saat seperti ini. Sholat jenazah, mengingat kematian. Apalagi? Membaca Al-Quran, ingat kematian, karena di dalam Al-Quran tidak lepas dari masalah-masalah kematian, mengingatkan kematian, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Azab bagi orang-orang yang mendustakan agama, ya. Ini tidak lepas dari kematian. Atau membaca buku-buku kisah-kisah nyata tentang orang-orang soleh dahulu, ini pun juga mengingatkan kita kepada kematian. Wallahu a'lam.
Jadi kesimpulannya mempersiapkan kafan dan lain sebagainya ini termasuk hal yang masih dibolehkan, tetapi ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana hukum memakan makanan yang diberikan dari hasil riba? Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan pada makanan tersebut? Apakah harus dibuang atau bagaimana? Sekarang masalahnya adalah transaksi ribawiyah itu keharamannya ya, itu atas pelakunya saja. Nah sekarang misalnya kita ini sebagai istri, suami bekerja ada ribanya, sampai kepada istrinya itu atas dasar dia adalah nafkah. Masa tidak diberi nafkah kan tidak mungkin, ya. Memang pekerjaannya haram. Maka para ulama seperti ini mengatakan bahwasanya sekedar untuk nafkah untuk istri, maka ini adalah masih boleh untuk istri, tapi haram buat sang suami yang mencarinya. Meskipun afdolnya istrinya tidak menerima, supaya suami ini diingatkan dan dia taubat segera dan mencari pekerjaan yang halal. Tapi kalau tidak ada yang lain kecuali hal itu, maka yang haram itu adalah pelakunya saja, sedangkan istrinya menerima atas dasar nafkah, dan nafkah itu adalah kewajiban suami untuk istrinya. Jadi halal. Jadi berupa sifat sudah. Andaikan istri itu mencarinya dengan cara riba, dapat lalu dimakan, ini haram. Sebagaimana suaminya mendapatkannya dengan cara riba, haram bagi dia. Tapi ketika turun ke istrinya, ini bukan riba lagi tetapi nafkah. Dan ini didasari oleh apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan diharamkan zakat ya. Zakat itu haram bagi Rasulullah. Ya. Maka ketika pembantunya yang namanya Barirah ini pembantunya Aisyah, itu mendapat zakat berupa seekor kambing. Seekor kambing. Dimasak bersama-sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuannya. Karena yang memerdekakan adalah Aisyah. Barirah ini tadinya budak, lalu dimerdekakan oleh Aisyah sehingga kemudian merdeka dan terus ikut Aisyah. Membantu Aisyah, miskin dia ini. Lalu dapat bagian zakat berupa seekor kambing. Dimasak bersama-sama Aisyah. Ya. Kemudian Rasul datang, Rasul dikasih makanan biasa, bukan daging kambing. Ketika Rasul mau makan makanan biasa bukan kambing, dia melihat dan mencium bau, sepertinya dia mengatakan, sepertinya aku melihat daging itu di periuk itu. Kok bau daging gitu loh? Kok saya nggak dikasih? Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, itu zakat untuk Barirah. Artinya apa? Artinya Aisyah memahami bahwasanya kalau zakat untuk Barirah berarti untuk Rasulullah pun tetap zakat, haram buat Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bawa kemari, aku memakannya, dia itu zakat bagi Barirah, tapi bagi saya berubah menjadi hadiah. Berubah sifat, padahal tadinya dagingnya satu, kambingnya satu. Kepada Rasulullah langsung tidak boleh karena zakat, tapi mampir kepada Barirah, zakat dari Barirah kepada Rasulullah sebagai hadiah menjadi halal. Maka dari itu pendapat yang kuat dalam masalah transaksi ribawiyah atau pekerjaan haram suami, maka istrinya insya Allah tidak ikut diharamkan memakannya kalau memang itu adalah nafkah dan tidak ada yang lain kecuali hal tersebut. Sama dengan anak. Anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang bekerja haram, maka anak tetap halal memakannya. Yang haram adalah pelakunya saja, yaitu sang ayah. Cuman para ulama juga mengatakan selayaknya istri, anak itu memberikan peringatan kepada kepala keluarganya supaya berhenti daripada pekerjaan yang haram, bisa dengan menolaknya secara halus dan semisalnya. Kemudian apakah harus dibuang atau tidak? Tidak dibuang ya. Kalau dibuang gimana? Masa uang dibuang ke sampah, kan tidak mungkin. Jadi kalau memang merasa tidak serak dengan fatwa tersebut, maka bisa diberikan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Kalau memang dia menyangka bahwa tidak boleh sama sekali dimasukkan ke dalam mulut, tidak boleh untuk sarana ibadah, maka diberikan kepada hal-hal yang sifatnya itu fasilitas umum, jalan, jembatan, WC umum, dan lain sebagainya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.